Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meliana Keri Febrianti akan menjelaskan mengenai harta wajib zakat yang tidak disebut dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Harta wajib zakat yang tidak disebut dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Sumber-sumber penghasilan manusia semakin berkembang. Apa yang ada dalam hadis yang meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, dan penemuan harta terpendam merupakan gambaran dari sumber-sumber penghasilan pada masa klasik. Sementara saat ini banyak lahir profesi-profesi baru yang penghasilannya tidak kalah dari sumber penghasilan yang klasik. Bukan hanya itu, dalam pertanian saja juga terdapat inovasi-inovasi dan pengembangan, sehingga hasil pertanian sangat beragam. Tidak hanya makanan pokok saja yang diproduksi, bahkan perkebunan karet, kakao, kelapa sawit, dan lainnya dikelola secara profesional dan menghasilkan lebih dari bercocok tanam makanan pokok. Oleh karena itu, dalam menetapkan harta wajib zakat ini, mayoritas ulama kontemporer berpedoman kepada keumuman Al-Quran, serta berpegang pada tujuan syariat dalam ajaran zakat. Sehingga, pada masa kontemporer, harta wajib zakat tidak hanya 5 jenis harta yang ada teksnya, namun mencakup semua jenis harta yang memenuhi syariat berkembang atau potensi berkembang. Dalam bab ini akan dibahas beberapa jenis harta wajib zakat kontemporer yang tidak ada pada masa klasik. Yang pertama, zakat al-mustakhalat atau properti produktif. Zakat al-mustakhalat adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan atau pendapatan bagi pemiliknya, atau dapat dikatakan sebagai semua harta yang kita miliki yang dapat menghasilkan pendapatan, yang tidak bisa masuk kategori pertanian, binatang ternak, dan aset keuangan, emas, dan perak. Pengetahuan tentang zakat al-mustakhalat ini sangat penting, mengingat hal ini mengambil porsi sangat besar dalam kegiatan ekonomi modern. Bila aktivitas ekonomi klasik hanya mencakup pertanian, perdagangan, dan peternakan, justru saat ini al-mustakhalat ini menduduki peran yang sangat penting di era ekonomi industrial. Alasan wajib zakat adalah perkembangan pada harta. Dengan demikian, rumah yang ditempati, pakaian yang dikenakan, kendaraan yang dikenakan sehari-hari, dan harta yang tidak berkembang tidak termasuk objek ini. Ketentuan zakat al-mustakhalat. Al-mustakhalat dimasukkan dalam kategori zakat komoditas perdagangan. Menurut mereka, apartemen yang disewakan termasuk dalam cakupan perdagangan, dengan dikiaskan kepada komoditas perdagangan. Berarti, apartemen yang disewakan atau mobil yang diproduktifkan setiap akhir haul dinilai harganya ditambah hasil atau keuntungan dari produktivitasnya, kemudian dibandingkan dengan nisab zakat perdagangan, yaitu 20 mitskal atau setara dengan 85 gram emas. Kemudian, jika mencapai nisab, dibayarkan zakatnya sejumlah 2,5%. Yang kedua, zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri
tanpa tergantung dengan orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak profesional, maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji. Pro kontra zakat profesi dan pendapatan yang utama untuk dipilih. Zakat profesi memang tidak ada dalam teks Al-Quran maupun Al-Sunnah. Oleh karena itu, sebagian kalangan masih mempertanyakan atau bahkan membid'ahkan mereka yang mewajibkan zakat profesi, karena dianggap mengada-ngadakan dalam agama yang tidak ada dasarnya. Mereka yang kontra dengan zakat profesi mengatakan bahwa penghasilan dari profesi itu dimasukkan dalam kategori zakat emas, perak, dan uang. Mereka yang pro zakat profesi membantah anggapan di atas, memasukkan pendapat dari profesi ke dalam zakat uang atau emas sama saja, artinya tidak ada zakat dalam penghasilan tersebut. Nisab dan kadar zakat profesi. Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan atau dikiaskan kepada nisab zakat-zakat yang lain yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi ini. Yang pertama, disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan hadis riwayat Daud, tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas atau yang engkau miliki hingga mencapai jumlah 20 dinar. Yang kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wasak atau sekitar 750 kg beras. Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis, dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nisab zakat profesi. Yang ketiga, zakat hasil produksi binatang. Saat ini banyak hasil produksi binatang yang sengaja diternak oleh manusia, di antaranya ternak lebah untuk diambil madunya, ternak ayam untuk diambil telurnya, atau ternak sapi dan kambing untuk diambil susunya. Oleh karena itu, penting untuk membahas zakat dari hasil produksi binatang tersebut. Salah satu hasil binatang ternak yang sudah lama ada adalah madu. Oleh karena itu, pembahasan tentang zakat madu sudah ada sejak masa klasik. Namun, ulama berbeda pandangan tentang zakat madu ke dalam dua kelompok. Nisab dan kadar zakat hasil produksi binatang, yaitu sama dengan nisab hasil pertanian. 5 wasak dari hasil bumi yang menjadi makanan pokok di daerahnya, sedang kadarnya mereka sepakat 10%. Sebagaimana dalam hadis, juga sebagaimana dikiaskan dengan hasil pertanian yang tanpa biaya dan tenaga dalam pengairannya. Hal ini karena ternak lebah sangat mudah tanpa biaya, tetapi
tinggal memanen. Demikian juga zakat hasil produksi binatang lainnya, seperti susu, telur, dan lainnya, disamakan dengan madu. Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Yang keempat, zakat hasil laut. Mengenai zakat hasil laut, ini tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, marjan atau manik-manik, zabarjat, atau kristal untuk batu permata, maupun ikan paus, dan lain-lainnya tidak wajib dizakati. Namun, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai 1 nisab. Kadar zakat hasil laut. Faktanya, hasil laut sangat beragam. Ada yang sangat mudah diperoleh, ada yang tanpa biaya, dan ada yang membutuhkan biaya dan tenaga dalam memperolehnya. Oleh karena itu, sebagian kalangan tidak merinci kadar zakatnya sebagai berikut. Pertama, kadar zakatnya adalah 20%. Jika nilainya sangat besar, sedang memperolehnya tidak butuh biaya dan tenaga yang berarti, hal ini disamakan dengan zakat rikas, barang temuan. Kedua, kadar zakatnya adalah 2,5% jika hasilnya besar dan ada biaya operasional serta tenaga yang dikeluarkan, namun tidak kecil. Ketiga, jika nilainya kecil dan tidak ada biaya serta tenaga yang dikerahkan sangat kecil, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Keempat, jika nilainya kecil dan memerlukan biaya operasional yang kecil, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Yang kelima, zakat surat berharga atau saham dan sukuk. Pada saat itu, yang terbentuk hanyalah pasar real biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan uang atau jual beli dan pertukaran barang dengan barang atau barter. Terkait dengan zakat saham, Qardawi mengemukakan dua pendapat. Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya, perusahaan hotel, biro perjalanan, dan transportasi. Alasannya, saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Pendapat kedua lebih melihat surat berharga sebagai komoditas perdagangan dalam pasar modal. Oleh karena itu, ia dizakati sebagai komoditas perdagangan dengan syarat dan ketentuan komoditas perdagangan. Oleh karena itu, pada akhir tahun, pemilik saham menghitung nilai harga saham di pasaran dan menghitung pendapat yang didapat darinya. Dan jika ada harta lain digabung dengan saham tersebut, jika mencapai nisab perdagangan, maka ia mengeluarkan zakat sejumlah 2,5% dari total kekayaan surat berharga tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.